Gue kaget ngeliat keadaan bantal gue sama si spray gue itu banyak darahnya. Gue teriak, maksud ini darah apa? Terus adik gue bangun, dia ngeliat gue lebih shock, dia lebih teriak, Cici gitu. Kenapa? Lu ngaca. Jadi gitu kata adik gue kan. Terus pas gue ngaca, ternyata darah itu keluar dari mata, hidung, telinga. Jadi setiap gue ketemu sama orang, gue takut. Gue lama sakit itu, 1 tahun gue sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua Aldi, asisten host Badru Capsule. Kali ini gua ngegantiin Bang Badru lagi ya, karena Bang Badru sedang ada halangan. Tadi pas mau syuting beliau dapat telepon lah, ada keluarga yang di rumah sakit. Jadi mohon doanya ya permisa. Oke nih, kali ini kita kedatangan narasumber dari Kota Tangerang. Beliau akan menceritakan tentang pokoknya serem deh. Langsung aja kita kenalan sama orang di samping gue ini. Halo Kak. Halo. Siapa namanya Kak? Namaku Cynthia Gunawan. Dipanggil Gunawan. Cynthia. Oh, bukan ya. Maaf Kak, bercanda. Nah, Kak Cynthia dari mana nih asalnya Kak? Di Kampung Melayu, Tanjung Pasir. Oh, berarti kabupaten bukan kota berarti ya? Kabupaten. Oke, Kabupaten Tangerang. Dekat laut ya. Sebelum kita lanjut ceritanya nih, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe nih. Dan buat kalian nih yang punya pengalaman cerita horor, jangan simpan aja, langsung nih cerita. Kirim nih ke nomor admin kita. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oke Kak Cynthia, gimana nih ceritanya? Bisa diceritakan dari awal ya Kak? Jadi di tahun 2014 itu kan gue kelas 2 SMK. Yeah. Jadi sekolah gue deket sama rumah gue. Kebetulan sekolah gue itu sekolah non-muslim, jadi pakai roknya pendek. Nah, sekolah gue itu dia nggak dibilang luas-luas banget sih. Sekolah gue tuh kayak satu bangunan. Kelasnya tuh udah nyatu aja semua di situ. Satu bangunan gitu doang. Dia ada 1, 2, 3, 4 lantai. Nah, sekolah gue tuh ada di pinggir jalan. Jadi kalau setiap olahraga juga harus di lapangan yang kita sewa gitu loh. Jadi nggak punya lapangan. Jadi gedungnya kayak bener-bener satu gini doang. Terus gue tuh waktu sekolah suka banget eskul yang kayak pramuka gitu-gitu. Jadi kan kalau pramuka kayak banyak kegiatan ya. Ada PMR-nya, ada PMI-nya gitu-gitu. Pas gue selesai eskul nih, gue pulang tuh dari pramuka pakai rok pendek masih. Gue pulang jalan kaki dari sekolahan gue pulang ke rumah. Gue ketemu sama pedagang cilung, aci digulung. Dia punya keterbatasan tubuh. Terus si pedagang ini agak sedikit kurang sopan. Dia pegang tubuh gue yang mana gitu kan, dia pegang. Terus gue emosi, gue marah. Namanya kan kayak gue dipegang sama lawan jenis yang gue nggak kenal, ya gue marah lah, ya kan. Habis gue marah, gue buang liur. Gue kayak, apaan sih lo? Terus ngata-ngatain gitu kan. Akhirnya gue buang liur. Begini Kak, gitu. Iya, apaan sih lo? Ngapain lo pegang-pegang gue gitu-gitu ya? Lo sadar dong gitu-gitu gue ngatain ya. Terus cuy, mungkin dia sakit banget sama ucapan gue itu. Ya memang salah juga di gue, cuman gue tuh kebawa emosi, ngerti gak sih? Yeah. Terus udah habis kayak gitu, gue pulang. Ya gue pikir, yaudahlah udah selesai. Dia juga kayak cuman gitu doang melototin gue. Dia juga gak bisa berkata apa-apa pas gue lagi marah. Dan posisi di lingkungan itu, gue sendiri, maksudnya cuman kayak gue sama dia doang, gak ada orang lagi yang lewat. Oke, lagi sepi itu. Lagi sepi, makanya iya. Dia berani nyentuh. Berani nyentuh. Terus kayak gue juga, aduh, gue sebenarnya ngomelin dia, takut juga. Pas gue sadar gue udah buang ludah, gue udah maki-maki dia gitu. Takutnya dia nanti emosi balik ke gue diapa-apain gitu kan. Jadi pas abis gue marah-marah ke dia ngeliatin gue gitu, marah kayak gitu kan, melototin gue langsung lari pulang. Pas gue pulang lari, yaudah gue jalanin aktivitas gue seperti biasa. Gue mandi, gue kan pulang sekolah sore, sampai rumah sekitar jam 5. Gue pulang, gue mandi, gue main handphone.
chattingan sama teman-teman gue gitu. Terus gue chattingan malam. Gue waktu sekolah itu senang banget bergadang. Jadi chattingan bisa sampai larut malam. Zamannya masih zaman BBM. Yoi, BBM lovers. BBM tuh. Terus pas gue lagi BBM, gue punya satu di rumah peliharaan gue anjing. Nah anjing gue itu kalau orang yang nggak dikenal dia menggonggong. Dia gonggong terus, tapi kalau orang yang kenal kayak gue, papa gue, mama gue, adik-adik gue, dia pasti kenal. Nggak bakal ngegonggong. Terus pas gue lagi chattingan nih, gue jelasin dulu nih ya bentuk rumah gue. Bentuk rumah gue tuh L. L-nya bentuknya kayak gini. Ini pintu depan juga ya. Bentuknya L gini. Ini yang L ini adalah kamar gue. Yang pintu depan ini kamar mama gue. Terus di sini tuh kamar adik gue. Bentuknya L gini. Nah kebenaran pada saat itu gue takut tidur sendiri. Lagi bawaannya takut gitu. Gue nggak ngerti kayak kok tiba-tiba malam ini gue takut ya tidur sendiri. Akhirnya pas gue takut, gue tidur sama adek gue di kamar adek gue nih. Jadi kamar ini kosong kan. Gue tidur sama adek gue udah tidur, orang tua gue juga udah tidur. Gue tetap masih chattingan, BBM-an. Tiba-tiba si anjing gue ini ngegonggong keras, nggak berhenti-berhenti. Oh, begitu tuh. Udah lewat larut malam Pak, udah lewat dari jam 12. Ngegonggong tuh dia, kencang banget. Biasanya kalau kayak gitu, itu pasti ada orang yang masuk. Kayak maling gitu kan, ada orang masuk. Akhirnya kan karena gue penasarannya itu bukannya kayak ada maling nih kayak gitu kan ya. Gue sebenarnya ada rasa takut sih sebenarnya, takutnya maling. Pas gue intip gue bagaimana kan, gue takutnya mikir gitu. Tapi gue beraniin diri kan, anjing gue nih nggak berhenti gue ngomongnya sampai panjang nggak berhenti. Habis itu gue lihat di jendela, ngintip, buka tirai di jendela, ternyata ada satu sosok yang lagi melihat kamar gue. Kayak gimana tuh Kak sosoknya? Sosoknya tuh kayak tabib sih sebenarnya. Tahu kan tabib-tabib yang jenggotnya sama ini kumis sama jenggot nyatu, warnanya putih semua sampai nyentuh tanah. Dia juga pakai jubahnya putih, rambutnya juga panjang. Tapi gue kayak nggak lihat dia ada kaki sih, soalnya ketutupan sama jubah dia. Nah dia berdiri di depan pagar. Gue kan rumahnya ada pagar tuh. Jadi ini kandang anjing gue. Ini kan bentuk rumah gue gini. Ini kandang anjing gue. Ini pagar, dia berdiri di depan pagar begini, tapi memandang kamar gue yang elan ini. Yaudah abis kayak gitu gue takut dong, kabur dong, gue masuk kamar lagi. Anjing gue masih terus bunyi tuh, tapi gue udah yaudahlah bodo amat karena gue tahu itu ada dia. Di situ gue udah ngegeter banget, tangan gue juga udah pada dingin, kayak bener-bener ngegeter gimana sih, takut banget nahanin takut. Itu tapi gue paksain buat tidur, terus sambil berdoa terus ya. Terus gue tidur, pas gue bangun besok paginya, yang gue bangun gue langsung teriak karena gue ngeliat bantal gue, spray gue, itu darah semua. Gue kaget ngeliat keadaan bantal gue sama si spray gue itu. Banyak darahnya. Gue teriak, maksud, ini darah apa? Gitu kan, darah apa ini? Dia ini darah apa? Gitu kan ya. Terus adek gue bangun, dia ngeliat gue lebih shock, dia lebih teriak. Ha, cici, gitu. Kata dia, kenapa? Lu ngaca, kata dia gitu, kata adek gue kan. Terus pas gue ngaca, ternyata darah itu keluar dari mata. Hidung, telinga. Kayak orang abis ketabrak gitu, yang parah banget. Gue juga di situ kayak kaget. Soalnya darahnya itu pas gue bangun ada bercakan darah, cuman udah kayak di sini di pipi udah banyak yang kering. Dari mata banyak yang kering, terus bola mata gue ini yang putihannya udah nggak ada, merah semua. Gue juga kayak kaget, kok tiba-tiba gitu kan. Abis kayak gitu, adek gue teriak, dia panggilin mama gue, papa gue sama mama gue juga shock liat gue kayak gitu, kaget banget. Dan gue juga lupa untuk ceritain soal si makhluk yang gue lihat tadi malam. Gue diem aja. Ya abis gue juga udah fokus sama apa yang gue lihat di badan gue, kenapa gue begini. Akhirnya gue lupa tuh, gue cerita tentang makhluk itu tuh gue lupa cerita ke orang tua gue. Akhirnya yaudahlah, mungkin yang tadi gue lihat apapun itu gue udah lupa lah intinya. Terus habis kayak gitu, karena mereka shock ngelihat keadaan gue dibawa ke rumah sakit. Gue di CT scan, di rongsen, semua badan gue dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mereka bilang sampai dokternya pakai bahasa Thailand dari luar negeri. Dia ada translatornya bilang kalau si bu dokter ini ngomong
1001 nanganin pasien kayak gue. Yang nangis keluar darah matanya. Padahal di CT scan, di ronsen hasilnya normal, gue sehat. Gue di rumah sakit lama juga, dirawat sekitar 2 minggu. Lama itu. Dan selama di rumah sakit pun, gue tetap ngeluarin darah. Dari telinga kadang. Tapi nggak selalu berbarengan ya. Kayak nggak berbarengan, telinga kalau keluar, hidung juga keluar, mata juga keluar. Enggak. Dia salah satu. Entah telinga, entah hidung, entah mata. Kalau mata sih biasanya kalau gue nangis, itu pasti keluarnya bukan air mata, tapi darah. Tapi itu udah diperiksa benar-benar nggak ada penyakitnya? Nggak ada. Udah di CT scan, kepala gue udah dimasukin kayak ke oven gitu. Ya itu normal. Kentong korak gue juga normal. Nggak kenapa-napa. Terus udah gue dirawat di rumah sakit, nggak ada perubahan. Gue udah 2 minggu nih dirawat di rumah sakit. Terus karena nggak ada perubahan, orang tua gue bawa pulang lah ke rumah. Terus yang gue rasain tuh kayak, ya udah gue tuh lupa sama aktivitas gue. Gue diberhentiin sekolah dulu sementara. Terus gue kayak, gue punya handphone, gue bisa chattingan sama teman-teman gue, tapi gue nggak mau. Gue nggak mau chattingan sama teman-teman gue nggak mau interaksi sama siapapun, saudara-saudara gue yang datang, gue nggak mau temuin mereka. Gue cuma mau menyendiri di rumah, di kamar sendiri. Jadi setiap gue ketemu sama orang, gue takut. Gue takut banget, jadi kayak lebih ke histeris banget ngeliatnya gitu kan. Karena mereka yang ketemu sama gue, asal ketemu mereka kayak foto gitu kan, gue risih ya. Jadi kayak gue kayak aneh sendiri. Ya udah kan akhirnya mama gue membatasi orang-orang yang pengen ngeliat gue. Terus semakin lama, berapa minggu, berapa bulan, kok kayaknya kejadiannya tuh setiap keluar darah tuh setiap abis maghrib. Tapi dia kalau keluar tuh kayak keseringan ya. Siang juga ada suka keluar darah, pagi juga suka keluar darah dari hidung, dari mata, dari telinga. Tapi paling sering, paling banyak itu setelah maghrib. Dan gue tuh bawaannya kayak lemes aja udah. Lemes aja kayak gak punya tulang. Gue punya handphone, gue punya buku, tapi gue gak mau aktivitasin itu. Gue kayak udah lepas dunia gue. Udah begitu aja murung hidup gue. Kayak di kamar aja. Gue punya perut, rasa lapar pun gak kerasa. Kayak udah lemes banget gitu. Nah terus karena gue seringnya keluar darah di abis maghrib, ada satu malam Jumat Kliwon, papa gue udah punya kecurigaan nih. Ini gue sakit aneh. Akhirnya sama bapak gue disuruh tidur di ubin dengan beralasan cuman kain warna hitam. Bantal gue pun diganti, spraynya semua warna hitam. Terus gue nggak boleh tidur di yang tinggi, ranjangnya nggak boleh. Pokoknya di ranjang nggak boleh, harus benar-benar di bawah nyentuh lantai. Pas dikasih alas warna hitam semua itu, papa gue selalu dampingin gue. Karena gue setiap malam pasti mengigo jerit-jerit. Jadi bapak gue selalu dampingin. Tapi gue nggak sadar pas lagi jerit-jeritnya gitu, gue nggak sadar. Gue kata papa gue waktu itu. Jadi setiap malam gue jerit-jerit, jadi papa gue selalu dampingin gue tidur. Dampingin, mama gue juga sering dampingin. Mungkin ya namanya orang ada lelahnya, papa gue tidur juga. Pas dia bangun, dia mendusin, gue juga dalam keadaan masih tidur. Gue masih tidur, dia mendusin. Dia bangun, dia cek keadaan gue. Ternyata ada satu ulet yang keluar dari kuping gue. Ulet, lu tahu ulet jambu biji? Yang kecil-kecil itu ya? Yang kecil, bukan belatung ya. Ulet jambu biji itu biasanya putih semua. Tapi ulet yang keluar dari kuping gua itu putih tapi kepalanya hitam, titiknya. Ada berapa tuh ulatnya? Ada 2. Sepasang gitu kayaknya. Nggak tahu ya jenis kelaminnya apa, cuman kayaknya sepasang. Terus bapak gua curiga, salahnya sama bapak gua ditaruh di meja, ditutup pakai gelas beling yang buat seduh kopi, ditutup aja udah begitu. Selang berapa jam dia tinggal, dia cek lagi tuh ulat nggak ada. Tapi nggak molos dari mana, itu juga mejanya rata, nggak ada lubang. Kan kalau ditutup pakai gelas, ini juga gelas nggak ada sisi jeda kan? Hilang dia. Salahnya dia ditutup. Coba kalau dibakar. Kalau dibakar mungkin bakal ketahuan kenapa, ada apa. Biasanya gitu, kalau ada barang-barang yang mencurigakan datang ke rumah, harusnya dibakar. Gitu, jangan disimpan, jangan dibuang. Akhirnya habis kayak begitu, bapak gue udah kayak, oh fix nih, ini anak udah bukan sakit normal, bukan medis. Ya udah, bapak gue nganggapnya, aduh ini ada apa-apa nih. Tapi dia tetap kayak belum ada tindakan loh. Dia masih kayak biasa aja. Ya masih kayak berdoa doang di rumah. Terus kayak pasang-pasang ngapain gua gitu kan. Mengobati dengan cara dia sendiri lah gitu.
Terus gue jalanin hari-hari gue kayak biasa. Tapi gue kayak males makan, males mandi. Jatuhnya kayak orang gila sih. Udah SMA loh, kelas 2 itu udah besar kan gue. Jadi kayak orang linglung, kayak nggak punya kehidupan gitu. Kayak orang udah mati tapi hidup. Berjalannya waktu, ketemu lagi nih malam Jumat. Itu setiap gue abis maghrib, kan keluar darah tuh. Papa gue sama mama gue panik kan, pasti suka ngelap-ngelapin darahnya. Karena kan sampai ke baju-baju banyak. Terus bunyi pluk pluk, kayak nimpa kaca, ting ting gitu loh. Pokoknya gede. Lu tahu binatang kumbang? Iya, yang ada ujungnya begini itu ya? Iya, tapi warna hitam. Kayak zaman sekarang udah jarang ditemuin sih. Iya, Ada kumbang yang warna hitam, dia punya kulit kayak punya sayapnya tuh tebal. Itu ditimpa ke jendela. Yang kalau udah kebalik ya udah dia kebalik aja, Iya, nggak bisa balik lagi. lagi. Gini, dia cuman goyang-goyang gitu doang kan. Kayak kecoa juga gitu ya? Iya, kayak kecoa, kalau udah kebalik udah begitu aja. Tapi dia badannya gede. Iya. Ditimpain ke jendela. Tapi jendelanya jendela kamar gua. Nggak pernah ke mama gua atau ke ruang tamu gua. Di jendela kamar gua terus yang ditimpa. Terus ada binatang kumbang, ya bapak gua sama mama gua mikirnya, ya udahlah, ini mungkin binatang nabrak jendela. Akhirnya diambil itu kumbang, ditaruh di plastik es yang ukuran 1 kilo. Dikasih angin kan, gitu, diikat yang kencang. Dibuang sama dia ke tempat sampah. Besok paginya udah nggak ada itu kumbang, tapi dalam keadaan masih plastiknya masih ada anginnya. Tapi kumbangnya nggak ada. Oh, kasusnya sama kayak yang ulet itu ya? Iya, masih sama yang ulet itu. Tiba-tiba hilang gitu aja ya? Dan itu semenjak dari malam Jumat itu terus-terusan. Terus ditimpain sama itu. Ntar semalam ada 2 kumbang, semalam ada 3 kumbang. Berhenti-berhentinya itu kumbang dibakar. Berhenti, besoknya udah nggak ada lagi. Papa gue udah makin peka nih. Kan biasanya papa gue yang peka, ya mama gue juga biasanya kayak nangis, ngeratapin gue, kan anak perempuan satu-satunya. Kayak, aduh anak gue gini banget, anak gue perempuan satu-satunya kok sampai kayak gini gitu. Badan gue juga kayak kurus banget, nggak terawat. Udah pas kayak gitu, bapak gue lebih peka, dia panggil teman-temannya yang bisa mengatasi, ngobatin. Pas lagi diobatin, disiramin kayak air garam, air bekas, beras, disiram kayak nimbulin suara-suara. Itu pas malam Jumat selalu ngerjainnya. Karena biasanya mistik itu adanya di hari Kamis malam sama Jumatnya. Itu biasanya kayak gitu. Nah, papa gue kerjanya selalu malam Jumat. Malam Jumat disiram-siram, pas lagi disiram. Lu tahu kan rumah kalau uung-uungan kayak gini kan bentuknya? Uung-uungan apa tuh? Kayak apa sih? Genteng, ujung genteng. Ujung genteng gini ya. Uung-uungan. Iya, ujung genteng kan begini ya. Iya. Dari situ kayak ada yang lagi jalan. Pas di ujung sekali. Terus sama papa gue, sama teman bapak gue, sama bapak gue juga disiram. Pas disiram, langsung ada teriakan, suara. Dan itu gede banget suaranya. Gede banget, kayak pakai sound. Langsung tuh dibaca-bacain sama temennya bapak gue. Dibacain, disiram-siramin. Pas abis disiram, kan udah ada suara tuh, makin gede. Suara laki-laki, bukan suara perempuan. Dicampur, dia ntar suaranya ntar ada suara gitu. Terus abis kayak gitu, bapak gue melakukan apa lagi gitu sama temennya. Gue samar-samar ingetnya. Terus gak lama gue teriak, kata mama gue, bapak gue di kamar. Kan gue posisinya di kamar, mereka di depan. Di kamar gue teriak, ternyata gue udah lagi, kalau bahasa gue ngelotung. Lotung tuh kesurupan. Iya, kalau yang tahu pasti tahu lotung kalau gue sebutin. Kesurupannya yang udah tangannya kemana-mana gitu, kayak nekuk-nekuk, kakinya nekuk-nekuk gitu, yang kayak gue ampe kayang gitu kesurupannya. Di situ bapak gue di depan, mama gue teriak, nih anaknya nih mana gitu kan, heboh. Akhirnya ke gue, mereka semua nyamperin gue dong, nyamperin gue. Di situ gue kesurupan parah sih, kata bapak gue, parah banget, sampai kayak mentalin badan gue kesono kesini, sampai kena bangku, kena tembok, kayak gitu-gitu, sampai pada memar badan gue. Terus kan karena gue non muslim, mereka ada yang kayak masang hiyo gitu-gitu kan, sembayanginnya dengan berbagai cara kan. Pokoknya kayak semua orang yang bisa kayak pakai bahasa bacanya Al-Quran, terus ada yang pakai hiyo, ada yang
pakai Kristen gitu-gitu, doainnya dengan berbagai cara. Terus ada di situ yang pasang hiyo, pas dalam keadaan gue lagi kesurupan, itu hiyo dimakan sama gue dalam keadaan hidup, dalam keadaan apinya lagi nyala. Lu tau hiyo kan? Iya. Yang lidi dibakar itu. Gue kan nggak sadar ya namanya kesurupan. Jadi pas sadar itu mulut gue udah banyak melepuh di sini, banyak luka di lidah, udah melepuh. Pas sadar, pas lagi kesurupan emang enggak, makan aja terus sampai habis. Itu nggak ada yang nahan lu? Ya adalah. Udah habis kayak gitu dikeluarin berbagai cara lah sama bapak gua, sama temannya bapak gua. Kebenaran bapak gua sebenarnya bisa sih ngeluarin kayak gitu, cuman kalau ke anak dia nggak bisa, ke sedarah dia nggak bisa, darah daging dia nggak bisa. Jadi harus pakai bantuan orang lain yang lebih pintar. Terus habis kayak gitu udah dikeluarin sama teman bapak gua, semakin yakin nih bapak gua kalau gua ini ada yang ngerjain, ada yang jahil, gitu kan, ada yang jahat lah intinya. Ya udah dari situ gue keluar dari rumah, maksudnya dibawa nih kan, gue dari rumah sakit pulang ke rumah, udah di rumah aja tuh. Sekarang bapak gue udah ngambil tindakan, gue dibawa kemana-mana untuk cari untuk pengobatan yang lebih bagus, yang biar supaya cepat sembuh. Gue dibawa ke berbagai daerah. Pertama gue ke daerah situ, gue ke pendalamannya gitu. Katanya itu orang terkenal di situ. Maksudnya berbagai orang kena santet, kena guna-guna, berobatnya ke situ lah. Udah habis ke situ, gue ke situ. Dia nunjukin satu botol sirup ABC, tahu? Sirup ABC, di dalam botol itu ada kayu malang melintang. Kesini, ke situ, ke sana. Nah, lu bayangin aja kayu malang melintang bisa masuk ke botol, gimana caranya? Terus dia keluarin minyak dari botol yang banyak kayu malang melintangnya itu, dibalurin tuh ke badan gua. Gue keadaannya kan lemes, tapi dipaksain suruh duduk. Ya udah duduk, gue duduk, dibalurin minyak. Terus lu tau gak sih batu tapi bentuknya kayak biji keloak. Jadi batu ada urat-uratnya gitu loh, kayak urat gitu kan. Digiling-giling sama dia ke badan gue, tapi digilingnya dengan cara ditekan sama dia, digiling terus. Ya kan kalau ditekan sakit lah. Sakit ya, gue ngejerit dong, sakit. Pas gue ngejerit, karena gue kan keadaannya lemes, jadi gue kayak nggak bisa ngejelasin ke orang tua gue, ini tuh karena dia tekan loh, makanya sakit. Tapi gue nggak bisa jelasin itu, karena gue lemes. Jadi gue cuma bisa, sakit, gitu doang kan. Gue cuma bisa kayak gitu. Si orang pintarnya itu dia ngomongnya, oh ini nih, setannya nih dia begini, gitu dia ngomongnya. Oh ini nih yang lagi teriak, hantunya. Padahal itu gue masih dalam keadaan sadar, nggak kesurupan. Tapi dia nganggapnya pas gue teriak itu gue kesurupan. Padahal gue teriak itu nahanin sakit, bukannya kesurupan. Gue sadar, tapi gue untuk menjelaskan ke orang tua gue tuh susah karena gue lemes. Udah habis kayak gitu, orang tua gue disuruh beli itu botol yang ada gitu-gitunya seharga 3 juta ke atas lah. Oh, mahal banget sih. Iya, mahal banget. Dia suruh gue beli itu, minyak itu, suruh tiap malam dipakein ke yang sering berdarah. Terus karena orang tua gue, terutama mama gue tuh kayak udah putus asa, yaudahlah kita utang pinjam cari untuk beli itu minyak. Akhirnya pas di rumah si paranormal itu dia bilang, yaudah pak, saya pulang dulu, saya cari pinjaman dulu untuk beli ini botol, kata dia. Akhirnya gue pulang dong sama mama papa gue, ada semua. Karena pada saat itu gue gak bawa uang sebanyak itu, keluarga gue. Jadi pas gue pulang, mama gue udah nangis tuh, aduh gue duit dari mana untuk beli itu botol biar anak gue sembuh, dia bilang kayak gitu kan. Pokoknya mama gue tuh udah histeris banget lah dia. Bagaimanapun caranya dia mau beli itu itu minyaknya yang dari botol itu. Terus pas gue udah punya tenaga, gue cerita sama gue, mah gak usah dibeli. Itu yang tadi teriak itu aku gak kesurupan. Yang tadi teriak karena dia teken loh mah, sakit, bilang gitu. Jadi yang tadi aku teriak itu aku nahanin sakit mah, bukan setan. Berarti dia bohong, bilang gitu. Pas disitulah mama gue nggak jadi untuk beli si minyak itu. Jadi gue ngambil kesimpulan kayaknya semua oknum paranormal ya, orang pintar gitu, nggak semuanya kayak bisa ngobatin orang loh. Jadi mereka tuh kayak jodoh-jodohan, ada juga yang manfaatin keadaan kayak gitu. Jadi kita kalau kena sakit nih, sakit kayak gue nih, kena guna-guna, kena santet, kita datang nih ke satu dukun, ke dukun lain itu nggak kayak bisa langsung sembuh, karena itu jodoh-jodohan. Terus yang pertama jodoh-jodohan, terus yang kedua ada juga yang manfaatin keadaan. Gitu, manfaatin keadaan biar kalau misalnya kita udah diobatin sama dia tapi nggak sembuh, kita bisa balik lagi ke dia.
terus beli barang-barang yang dia tawarin. Jadi kan dia dapat keuntungan dong gitu. Padahal yang dia obatin ini kita nggak kenapa-napa, nggak sembuh, nggak ada perubahan gitu. Oke, udah habis kayak gitu, gue pulang dari situ, mama gue juga udah ngerti penjelasan dari gue. Ketemu lagi nih malam Jumat. Gue masih keluar darah. Jadi gue tuh nggak bisa terlalu seneng, nggak boleh terlalu seneng, nggak boleh terlalu sedih. Kalau gue seneng kan gue ketawa tuh. Gitu kan, ketawa, habis ketawa gue batuk, gue keluar darah. Iya, jadi kan kalau kita ketawa kan kita suka kesedakan. Langsung keluar darah. Darahnya itu kayak bukan kayak muntah, puy gitu, enggak, tapi muncrat. Gitu darahnya. Bapak gue mikirnya, aduh kalau pakai cara paranormal nggak sembuh, coba kita pakai cara yang putih. Kalau pakai cara hitam nggak sembuh juga, hitam lawan hitam nggak baik juga, pakai cara putih nih, katanya gitu. Cara putihnya gue dibawa ke kelenteng. Kalau orang China tahu lah kelenteng. Kelenteng tuh sama wihara beda ya. Kalau wihara tempat ibadah, orang pada sujud, sembahyang, berdoa. Tapi kalau kelenteng itu isinya patung-patung dewa banyak banget, dan itu khusus untuk orang yang masang hiyo. Beda-beda kayak gitu ya. Hari Minggu gue ibadah nih, datang ke wihara. Gue ketemu sama salah satu bante di sana, biksu. Gue ceritain apa yang gue alamin. Bante, kayaknya aku sakit ini gitu. Terus kata Bante, coba deh kamu sembahyang lebih dalam, dia bilang gitu. Kamu datanglah ke berbagai bio kelenteng gitu dia. Coba kamu habisin 1 hari 12 kelenteng, dia bilang gitu. Di sana ada minyak-minyak. Coba kamu sembahyang gitu, dia bilang. Kamu minta perlindungan para dewa, gitu-gitulah ya. Dia bilangnya seperti itu. Akhirnya gue bilang apa yang diucapkan sama si biksu Bante itu ke orang tua gue. Untuk perdalamin agama lah intinya, si biksu sama Bante suruh perdalam, baca doanya, sembayangnya gitu. Akhirnya gue bilang sama orang tua gue jalanin. Gue 1 hari ngabisin 12 kelenteng. Sembayang terus di berbagai tempat loh. Dari ujung ke ujung. Gue kan rumahnya di Kabupaten Tangerang tuh. Dari rumah gue sampai nembus lagi ke laut. Di sana kan ada tuh wihara paling jauh di Tanjung Kait. Gue sampai ke sana. Pokoknya sampai 12 tempat 1 hari itu. Sampai habisnya tuh sampai malam. Dari pagi sampai malam. Gue sembahyang di sana, gue sembahyang. Dalam keadaan sembahyang pun gue masih tetap dalam keadaan suka berdarah-darah. Karena di sana ada minyak buat orang sembahyang gitu. Nah minyaknya itu harus diusapin ke kuping, ke hidung, ke mata gitu. Semua gue jalanin. Pokoknya pengobatan apapun gue jalanin karena gue kayak punya tekad gue harus sembuh. Hidup gue tuh masih panjang, episode hidup gue masih panjang. Masa gue mau nyerah gini keadaan. Udah habis kayak gitu. Udah habis 1 hari 12 kelenteng. Gue pulang, gue tidur, istirahat. Dalam keadaan gue tidur, gue merem kayak gini. Gue berdoa, kan semoga saya cepat sembuh. Dalam keadaan gue merem, kayak ada yang giniin gue nih. Lu kalau merem, coba lu merem deh. Lu kalau merem, lu gini nih tangan lu, pasti ada bayangan berasa, kan? Iya, ada bayangan kan? Kayak ada bayangan lewat gitu. Jadi kayak pas gue lagi tidur tuh kayak ada yang duduk di samping gue, gini-giniin mata gue, gini-gini. Terus pas gue melek gak ada orang. Ya udah tuh, gue takut lagi tuh. Gue takut lagi, akhirnya gue tidur sama mama gue, bapak gue lagi. Gue ngedown lagi. Gitu loh. Jadi ngedownnya itu, ya Tuhan gue pikir gue udah sembuh gitu kan. Akhirnya tetap aja masih ada yang mendampingi gue loh. Kayaknya di samping gue nih kayak ada yang dampingin gue gitu. Udah habis kayak gitu, ada satu dari, kan mulut ke mulut ya, saudara gue pada tahu keadaan gue lama sakit itu. 1 tahun gue sakit. Udah itu pengalaman gue paling buruk kali dalam hidup gue. Makanya gue mau speak up biar supaya ada pengalaman, gue mau berbagi kisah gue yang buruk nih. Siapa tahu dengan gue speak up begini, mereka kayak yang buat orang-orang yang sering ada yang lagi mengalami keadaan kayak gue, tahu cara mengobatinya gimana gitu kan. Jangan berpaku dengan satu orang. Kalau saat lu datang ke orang pintar terus lu suruh beli ini, lu langsung beli. Jangan, lu harus gunain insting juga, lu harus gunain perasaan juga. Bener gak nih orang mau manfaatin lu apa emang mau membantu lu? Terus dari mulut ke mulut beritanya udah kemana-mana, gue sakit kayak gitu. Satu kampung tahu kalau gue sakit kayak gitu. Akhirnya ada nih saudara gue yang dari jauh, rumahnya jauh. Dia dengar berita gue, dia sedih lah, gue sakit lama juga, dia datang ke rumah gue. Tante-tante kayak tante gue gitu, emang tante udah sebaya.
Cuman dia kayak punya anak ambar gitu loh. Apa itu anak ambar? Anak ambar tuh kayak dia pernah punya anak meninggal, tapi masih kayak ngikutin dia gitu. Oh, anak ambar tuh. Namanya anak ambar kayak gitulah kurang lebih. Nah, dia kemasukan, dia duduk di bangku, gue duduk di depan dia, kayak sujud jatuhnya ya, kayak sujud, dia pegang kepala gue, terus dia kemasukan dari si anak ambar ini, terus dia cuman ngomong kayak anak kecil lah, gimana sih, iya ada apa itu, gitu-gitu pakai suara anak kecil ya. Terus aku nanya sama si tanteku, ada apa? Aku bilang, kamu nih kalau ngomong dijaga, ngomong dijaga tuh aku pernah dengar. Nah dari situ kayak udah connect, apa sih maksudnya? Kamu pernah nyakitin siapa? Nyakitin siapa? Gue nggak inget, kan gue udah bilang kan sama lu di awal, gue belum cerita sama orang tua gue loh yang tentang gue nyakitin hati orang, ngelihat makhluk itu, gue belum cerita. Nyakitin siapa tuh? Terus mama gue, papa gue, nenek gue di situ kan lagi rame ya. Wah, jangan-jangan dia mau kasih tahu nih siapa orangnya yang jahatin gue gitu kan. Terus coba lu inget-inget gitu kan. Lu inget-inget sih siapa yang pernah lu sakitin hatinya? Ya gue lupa kan. Terus gue termenung, gue diem. Oh, aku pernah mah. Gue langsung tuh gue speak up di situ. Gue kasih tahu mama gue, papa gue. Aku pernah mah nyakitin orang. Udah diem. Terus si dedeknya ini ketawa. Kata dia gitu kan ya. Makanya kakak kalau punya mulut dijaga. Ngomong kayak gitulah dia ngomong. Ya emang siapa? Kata orang tua gue tuh ngomong sama si dedeknya. Terus dia cuman pakai, dia memperagakan, dia nggak sebut nama, dia nggak sebut muka, dia memperagakan, dia pakai, dia gini. Begitu tandanya dia pakai topi. Terus dia jalan, dia begini. Oh, dia jalannya pakai gerobak. Nah di situ gue baru inget, baru jelas. Oh, tukang cilung mah, aku pernah buang liur di depan tukang cilung, aku bilang gitu. Oh, mama gue langsung shock, dia langsung kaget pas denger cerita gue. Itu udah lama kejadiannya, dan gue baru cerita dan gue baru inget. Abis Cynthia buang liur itu, malamnya Cynthia ngeliat makhluk itu mah. Aku baru speak up sama mama papaku. Pas abis aku speak up sama mama papaku, si dedenya juga udah sadar tuh. Dede nggak bisa ngobatin. Si dede itu nggak bisa ngobatin gue, dia cuma kasih tahu apa sebabnya. Gue bisa begini. Terus udah kayak gitu, dia udah sadar, si dedenya, tante gue udah sadar. Terus mama papa gue udah shock banget nih sama keadaan gue, ternyata udah fix nih yang jahatin gue si orang ini. Mama papa gue tau gak apa yang dia lakuin? Dicari itu orang, bukan untuk balas dendam, tapi minta maaf. Dicari rumahnya di mana, dicari. Kita cari rumahnya, satu keluarga. Kita cari rumahnya di mana rumahnya, ternyata dia udah pulang kampung. Nggak ada. Dia ngontrak di salah satu kontrakan yang, jadi kan gue ketemunya pas jalan mau pulang sekolah. Jadi kita carinya di daerah situ juga dong. Cari tetangga sekitar, nanya tukang cilung di sini yang punya keterbatasan tubuh di mana rumahnya, dikasih tahu lah, ketemu kontrakannya. Pas ketemu kontrakannya, ditanya sama yang punya kontrakan, ternyata dia udah pulang kampung. Padahal kita niatnya mau minta maaf satu keluarga. Mama gue tuh sampai, orang tua gue tuh, kalau sampai aku harus cium kakinya pun aku cium kakinya. Yang penting anakku sembuh. Karena apa? Karena dia guna-gunanya bikinan sendiri. Dia nggak pakai perantara. Jadi satu-satunya, mungkin waktu itu pikirannya, satu-satunya yang bisa ngobatin gue adalah dia tarik sendiri. Gitu. Jadi kita harus minta maaf sama dia, biar dia tarik sendiri. Tapi karena gue nggak ketemu nih sama orangnya udah pulang kampung, ya udah gue jalanin hari-hari gue kayak gitu aja terus. Gue tetap berobat ke berbagai tempat. Orang tua gue setiap hari usaha bikin gue sembuh. Gue cari orang, udah nggak pakai medis lagi. Udah habis kayak gitu, dia langsung usaha cari orang pintar yang benar-benar jujur, benar-benar mau membantu, sukarela, ikhlas gitu ngebantunya. Akhirnya gue nemu di pendalaman rumahnya dalam banget. Udah bapak-bapak, udah aki-aki, udah tua lah gitu. Di pendalaman rumahnya deket laut gitu. Jauh banget, gue temuin dia jauh banget. Gue samperin tetap. Terus pas gue udah ketemu nih sama orangnya, orang tua gue ngejelasin kenapa-kenapanya. Terus ngejelasin dong, karena dia udah tahu gue berbuat jahat. Dia pernah buang liur nih ke orang ini. Gitu-gitu dijelasin lah ke dia. Terus dia cuman kayak diem doang, merem sambil pegang kayak tasbih ya.
Dia pegang gini, dia merem, dia sambil liatin gue. Bukan, dia sambil kayak ngedengerin cerita orang tua gue. Akhirnya kata dia, oh yaudah, ini bisa sembuh dengan izin yang kuasa, katanya gitu. Dia pakai bantuan yang kuasa menurut dia. Terus abis kayak gitu dia bilang, Bu, nggak apa-apa kalau anaknya saya suruh mandi, kata dia gitu. Mandi tengah malam jam 12 teng 00 gue harus mandi. Bener-bener harus nungguin jam 00 dulu, gue harus mandi baru berendam. Dia punya satu kolam isinya kembang 7 rupa semua. Gue suruh berendam di situ. Berendamnya juga nggak lama sih, cuman memang harus berendam semua badan gue, nyelup dulu gitu semua sampai ke ubun-ubun. Udah berendam kayak gitu, gue ngerasa abis setelah mandi itu, badan gue menggigil sampai nggak geter-geter, sampai gigi gue ngadu-ngadu gitu ngegeter, sampai kayak gimana sih gini, nggak bisa berhenti loh ininya begininya, nggak geter. Udah diselimutin, udah pakein kaos kaki setelah mandi, tetap padahal mandinya tuh kayak nggak lama, gimana sih, cuman kayak nyelup sebentar, yang penting ubun-ubunnya kebasahan, gue timbul lagi, gue keluar lagi, gitu doang. Terus tapi ngegigilnya udah kayak gue berendam berjam-jam, kayak berendam di air es, dinginnya luar biasa, dingin banget, bibir gue juga sampai kayak berbiru gitu. Pas gue udah selesai mandi, gue dipakein kaos kaki, diselimutin, tetap masih ngegigil. Gue udah lumayan mendingan, gue disuruh duduk sama dia. Kata dia, saya mau obatin kamu, dia bilang gitu. Tapi kamu harus fokus, dia bilang gitu ya. Jangan kosong pikirannya. Kamu harus percaya kalau kamu bisa sembuh. Semua penyakit pasti ada obatnya. Si orang itu bilang kayak gitu. Terus udah habis kayak gitu, dia sambil ngajak gue ngobrol biar gue relax. Dia di belakang gue nih, gue duduk begini sambil sila kakinya. Begini, dia kayak ada narik apa gitu di punggung gue juga nggak tahu kan. Tapi orang tua gue menyaksikan, nemenin, terus ditarik di punggung satu sama dia tuh. Dari bawah sini tulang ekor naik terus sampai ke ubun-ubun, ditarik satu. Itu sakit banget, luar biasa sakitnya. Sakit banget itu, sakit banget, bener-bener kayak tulang gue kayak dicabut. Sakitnya tuh sakit banget. Dicabut, sakit. Satu tuh dicabut sama dia, dimasukin ke plastik es. Sama dia dibuntel. Taruh di meja, ngambul deh itu plastiknya, kayak bola, ngambul. Padahal kayak nggak ada apa-apa. Udah satu tuh, gue pikir udah selesai. Ada lagi, terus satu lagi dimasukin, ngambul lagi kayak gitu sampai berserakan ke bawah. Ngambul lagi, orang tua gue menyaksikannya kayak benar-benar gitu. Ternyata ada loh, kayak gini tuh beneran ada loh. Kan kayak selama ini kan, ini di zaman modern, mana masih ada gitu kan. Tapi karena udah melihat keadaannya kayak gitu ya, bagaimana? Udah terlihat kenyataan. Jadi dia, berarti bener anak gua kena guna-guna, bilang gitu. Sampai 7 jarum. Itu jarum bentuknya. Kata dia ada satu lagi, dia bilang ini nih yang harus dicabut. Kata dia gitu. Pas dicabut ternyata yang dikeluarin keris. Namanya keris semar mesem dari punggung. Keris semar mesem tuh kayak semacam, lu tahu wayang kulit, lu tahu kipasnya yang berbentuk kayak gini ya, itu kayak gitu dari badan gua, tapi kecil, kayak sebatang korek doang, sebatang korek kayu, tipis banget, bisa ditekuk, kalau bisa tekuk mah kali. Dari situ, itu keris itu konon katanya itu adalah keris penglaris. Kalau dimasukin ke badan tubuh wanita tubuh siapapun, cewek cowok, akan gampang dapat jodoh karena siapapun yang melihat dia tertarik. Terus yang kedua, kalau dibawa main judi akan menang terus, dibawa mancing kena terus, dibawa dagang, dibawa usaha itu hoki katanya. Dikeluarin lah dari badan gua, dan itu adalah orang yang naruhin ternyata. Nah terus habis kayak gitu dikeluarin lah keris. Orang tua gua benar-benar sangat terkejut. Ini beneran dari badan anak saya, kata orang tua gua gitu kan. Takutnya kayak dari kantong dia, apa dari mana gitu kan, di luar nalar, keris keluar dari badan gitu kan. Ya beneran, kata dia, emang ngelihat apa? Kan dari tadi kalian menyaksikan, katanya gitu kan. Udah habis keluar itu keris, papa gua nanya, kok bisa? Pasti ada sebabnya, kenapa? Siapa yang naruhin? Nggak mungkin gua terlahir tiba-tiba badan gua ada kerisnya. Jadi ya gitu, gue udah bilang kan, kalau orang sakit kayak gitu, guna-guna santet gitu, diobatin dengan cara jodoh-jodohan. Sama dengan cara kerja si keris ini. Si keris ini bisa tertanam di orang
yang berjodoh sama dia. Gak bisa setiap orang punya keris itu dan pegang bisa berkhasiat gitu, ngerti gak? Gak bisa. Jadi dia tuh masuk ke tubuh orang yang berjodoh sama dia, yang cocok, klop gitu. Nah, kebenaran cocoknya mungkin di gua. Yang taruhin ini adalah guru barongsai gua. Gua sebelum kena penyakit ini, gua pemain barongsai, pemain alat musik. Main apa itu Kak? Cecer, alat musik sama tambur. Cecer apa tuh? Yang ting 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 gitu. Pemain barongsai. Berarti lu sekolah juga udah jadi pemain barongsai ya? Udah bisa mencari sendiri berarti lu ya? Pemain barongsainya kan kayak senang-senang aja gitu, cuman kayak kalau ada yang ulang tahun, nikahan gitu, fee-nya nggak banyak kok, sih kecilan doang. Itu mah kayak hobi aja, seneng gitu, kumpul-kumpul, ada klub, ada community, seneng aja. Nah itu ternyata kata si Enceknya ini, gue manggil Encek, Encek gitu kan, dia sebutin ini dari gurunya, guru sekolah, bilang gitu. Kan grup kamu grup apa, suka ikut grup apa? Grup barongsai. Iya, jadi dia tanamin itu di badan gua. Tujuannya biar banyak job. Karena gue pemain barongsai, jadi barongsai gue biar banyak job, banyak panggilan. Biar dia bisa kebeli barongsai baru, alat musik baru. Karena gue ikut perkumpulan ini tuh perkumpulan baru yang belum lama gitu loh dikembangkinnya. Jadi kita punya alat musiknya juga yang masih apa adanya. Jadi dia masukin lah keris itu ke badan gue. Nah karena baru ketahuan tuh kalau ternyata di badan gue ada kerisnya, ada jarumnya, ya jadinya efek di guanya makin parah banget gitu. Jadi makanya gue bilang gue kayak orang linglung, kayak orang pengen ketemu siapa tapi gue nggak tahu siapa gitu. Itu bisa sampai kena guna-guna, terus sampai gue sakit parah kan kayak gitu kan, dari mana-mana keluar darah, muntah darah, sering kemasukan. Itu ternyata di badan guanya ada keris, udah ada guna-guna. Jadi makin hancur lah tubuh gue ini, nggak kuat nahan. Jadi yang harus gue alami antara gue mati, gue gila gitu. Ngeri ya. Pilihannya gitu. Nah gue karena gue nahan, gue jatuhnya lebih ke mau mati apa mau gila gitu. Kalau emang gue bisa nahan banget, gue bisa nahan nih, ya gue gila. Kalau gue udah nggak bisa nahan, ya udah gue mati. Dia udah jelasin tuh semuanya, keris itu berasal dari mana. Dia juga speak up orang yang goda-goda gue. Dia speak up, dia kasih tahu, dia lebih berani sih dibanding orang pintar lain. Karena kan orang pintar lain itu dilarang untuk ngasih tahu siapa yang jahat. Biasanya gitu. Tapi kalau dia lebih berani ngasih tahu siapa orangnya. Tapi nggak sebut nama, dia lebih ke ciri-ciri. Dia nama juga nggak bisa menyebutkan sampai sedetail itu. Terus abis gitu, ini orang yang nyituin kamu, si pedagang ini, dia buat sendiri, bilang kayak gitu. Dia nggak pakai perantara dukun lain atau gimana, dia buat sendiri. Ternyata dia orang dari Jawa Tengah yang terkenal bisa giniannya kuat. Gitu. Dia bikin sendiri, dia nggak pakai perantara apapun. Jadi kalau emang kita harus mengadu ilmu sama dia, dia kuat. Kan kalau misalnya nih dia pakai perantara, orang pakai dukun lah gitu, kayak orang pintar lah. Jadi orang pintar ketemu orang pintar ngadu lah tuh ya ilmunya. Nanti kalau emang udah kalah, terus si yang minta tolong si dukunnya udah habis duitnya, ya udah dia juga udah nggak mau timpah lagi kan. Tapi karena yang guna-guna guanya yang orang yang sakit hatinya langsung, jadi sampai kapanpun nggak bakal diputus sama dia guna-gunanya gitu. Ngerti gak? Kan kalau pakai dukunnya udah capek, udah nggak ada bayarannya, dia udahan. Kalau misalnya dia bikin sendiri, ya nunggu sampai dia dendamnya habis. Makanya mulutmu harimaumu. Dari situ gue udah kapok. Dari situ gue udah belajar banyak banget. Kalau harus berucap hati-hati, dijaga. Karena dia bikin sendiri kan, dia putus-putus. Mungkin dia udah tahu nih, gue udah diobatin dan badan gue juga udah dikunci sama si Enceknya ini. Yang ngobatin gue, dia kunci badan gue biar supaya gue nggak bisa masuk lagi yang aura-aura negatif yang mau jahatin gue gitu. Dari situ gue udah mulai sembuh perlahan, gue udah sembuh, gue udah fit lagi, gue udah bisa sekolah lagi. Udah gitu, udah bisa sekolah lagi. Tapi semenjak kejadian itu, gue kayak lebih peka ke makhluk-makhluk astral, jadi lebih jelas ngelihat mereka, kehidupan lain, dunia lain. Nah nih Kak Cynthia, boleh minta pesan-pesannya nih buat, mungkin bukan Mbak Cynthia-nya ya, yang pernah mengalami seperti ini. Jadi pesan-pesan Mbak Cynthia kayak gimana nih? Ya kalau pesan dari aku sih, jaga ya mulutnya baik-baik.
Benar sih, apa kata orang, mulutmu harimaumu, ucapanmu adalah doamu, kayak gitu. Itu udah benar banget sih. Buat kalian yang ada mengalami, mungkin diri sendiri atau saudaranya atau yang lain mengalami penyakit kayak gua, diguna-guna orang, mau bagaimanapun keadaan orang itu, kita harus menghargai orang. Semarah apapun, seemosi apapun, sebisa mungkin kontrol lah emosinya. Jangan sampai kejadian kayak gua, cukup gua aja lah yang ngalamin kejadian pahit 1 tahun itu. Nah, buat kalian yang masih terus berjuang buat berobat kemana-mana gitu untuk cari jodohnya biar supaya cepat sembuh, jangan nyerah, semangat, optimis, karena nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Semangat. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita dari Kak Cynthia atau Kak Meiling ini ya. Ya benar kata Kak Cynthia, mulutmu harimaumu. Semarah apapun kita harus bisa ngontrol emosi. Oke, cukup sekian cerita yang dialami oleh Mbak Cynthia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak. Kak Meiling. Dadah.